Gibran pemimpin perkasa, lawan kebijakan bapaknya sendiri Jokowi. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghapus anggaran pengadaan mobil dinas listrik dari APBD Kota Solo tahun 2023. Padahal kebijakan pengadaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah daerah telah dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022. Mengapa Gibran membangkang instruksi Presiden? Untuk membahas yang lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Selamat sore, Mas Wali. Halo, selamat sore. Mas Wali, apa alasan Anda menolak pengadaan mobil listrik? Saya tidak menolak, sudah saya anggarkan, tapi saya lihat ini bukan sesuatu yang urgent, saya hapus saja. Masih ada hal-hal lain yang masih prioritas bagi saya. Oke, apakah menurut Mas Gibran pengadaan mobil listrik untuk kendaraan dinas saat ini memang tidak urgent? Tidak urgent ya Mas ya? Ini anggaran kemudian dialihkan untuk apa Mas? Kalau untuk APBD Kota Solo bisa dijelaskan? Ya banyak yang lebih prioritas, membangun pasar tradisional, pengembangan UMKM, untuk membangun taman cerdas. Saya kira itu lebih prioritas dan lebih bermanfaat untuk warga. Mas Gibran, sebagian pengamat menyebut bahwa kebijakan pengadaan mobil dinas listrik ini syarat kepentingan bisnis. Anda sepakat nggak dengan itu? Ya tanya aja sama pengamatnya. Tapi menurut Anda sebagai wali kota Solo menilai bahwa itu di saat-saat ini syarat dengan kepentingan bisnis nggak Mas? Ya itu kan tadi pendapat pengamatnya, ya tanya pengamatnya saja. Saya hanya sebagai pengampu di wilayah, saya hanya menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas ini tidak timingnya tidak tepat. Ya. Oke. Itu aja. Momentumnya Sorry, aku sambil tepat. jalan ya Mbak ya. Oke, momentumnya tidak tepat, nggak apa-apa Mas. Iya, nggak pas. Ya. Oke, Mas Gibran, dengan mencoret anggaran pembelian mobil listrik untuk kendaraan dinas Pemda ini hanya sementara ditunda atau nanti kalau timingnya sudah pas akan dieksekusi lagi Mas? Dan ntar lah ya, lihat tahun depan. Pokoknya pasar tradisional, pengembangan UMKM, taman cerdas lebih prioritas untuk saya ya. Oke, Mas Gibran, Anda berkomunikasi dengan Presiden sebelum mencoret anggaran di APBD Solo ini, Mas? Belum. Ditegur nggak Mas sama Presiden atau mungkin Mendagri dengan keputusan ini? Karena kan ini instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022, Pak Jokowi sendiri yang mengeluarkan. Ditegur Mas, ada teguran nggak? Ya saya siap ditegur, saya siap disanksi, saya siap dipecat. Oke, Mas Gibran menyadari bahwa kalau misalnya Anda mencoret anggaran pengadaan mobil dinas listrik ini di APBD Solo, ini akan memicu kepala daerah yang lain melakukan hal yang sama. Saya kira kepala-kepala daerah yang lain juga tahu apa prioritas yang ada di daerahnya masing-masing. Oke. Ya nggak perlu ikut-ikut saya hanya membaca prioritas di daerah saya. Oke, baik. Berarti nanti kalau momentumnya sudah tepat, tahun depan akan dilihat lagi bagaimana penganggaran di Kota Solo begitu ya, baru bisa diputuskan apakah akan dianggarkan pengadaan mobil dinas listrik begitu ya Mas Gibran ya? Ya kita lihat aja momennya, kita lihat momen yang tepat dan kita lihat kalau prioritasnya seperti apa. Oke. Terima kasih Wali Kota Solo Mas Gibran Rakabuming Raka atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom di tengah-tengah sedang melakukan sidak proyek. Benang merah, keputusan berani Gibran melawan kebijakan dari atasannya, yakni dari Presiden Jokowi, sekaligus ayahnya sendiri, kembali mencuat pihak yang berseberangan, mulai menggunakan isu ini, untuk digoreng dan menyerang Jokowi. Lalu mungkinkah Gibran berpotensi mendapat hukuman dari Presiden? Karir politik Presiden Jokowi, dinilai sebagai sebuah keajaiban, bagaimana tidak? Tadinya hanya sekedar pengusaha kayu di Kota Solo, kemudian jadi Wali Kota Solo II dan langsung jadi Gubernur Ibu Kota Negara Indonesia, yakni DKI Jakarta. Bahkan tak tanggung-tanggung, baru 2 tahun menjabat sebagai gubernur, Jokowi mampu langsung menjadi Presiden Republik Indonesia. Karakter pemimpin seperti Jokowi, saya kira disukai banyak pihak, terutama partai politik. Parpol selalu mencari orang yang disukai masyarakat elektabilitas, dan popularitas tinggi, untuk diusung jadi pemimpin, baik tingkat daerah, seperti kabupaten, provinsi, sampai dengan negara ini. Nah putra sulung Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming, walaupun usianya masih di bawah 40 tahun,
tetapi sudah menunjukkan karakter kepemimpinan yang menonjol. Baru pertama kali mencalonkan diri jadi wali kota Solo, langsung menang, dan sekarang sudah hampir separuh jalan memimpin Solo. Banyak pihak menilai, jika sosok Gibran bukan tidak mungkin, akan memiliki karir cemerlang, seperti bapaknya, berbagai kebijakan, cara memimpin di Solo terus disorot media. Hal ini, tentu saja menjadi iklan kampanye gratis bagi Gibran Rakabuming, untuk menjadi pemimpin di level yang lebih tinggi. Baru-baru ini, Gibran melakukan keputusan berani melawan kebijakan, dari atasannya, yakni Presiden Jokowi, sekaligus ayahnya sendiri. Gibran secara terbuka, menolak program mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Ia memiliki alasan, bahwa itu belum mendesak, Gibran lebih memilih menggunakan mobil dinas lama. Gibran menjelaskan, bahwa dananya bisa digunakan untuk program lain, seperti membantu UMKM, dan lain sebagainya. Sebagai wali kota Solo, Gibran pun siap disanksi. Idealnya, kepala daerah memang meneruskan program-program dari pemerintah pusat, tetapi sebagai kepala desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat, pemerintah daerah pun harus memikirkan warga, yang memilihnya melalui skala prioritas. Selama ini, program daerah hanya mengikuti program dari pemerintah pusat, tak ada inovasi berarti di tingkat daerah. Setiap ada masalah di daerah, yang menjadi sasaran tembak, kesalahan adalah pemerintah pusat. Apapun masalahnya, apapun kesulitannya, semua dilimpahkan ke pemerintah pusat, secara kolaborasi. Pembangkangan wali kota Solo, terhadap program pemerintah pusat, terkait kendaraan dinas menggunakan mobil listrik, memang hal yang buruk. Tetapi melihat fokus Gibran sebagai wali kota Solo, untuk warganya, pembangkangan tersebut justru menamparkan pemimpin daerah lainnya, bahwa pemimpin daerah itu juga harus memikirkan rakyat, yang memilihnya, bukan serta-merta semua dibebankan ke pemerintah pusat. Kejadian ini juga membuktikan, bahwa Gibran bukanlah anak yang bersembunyi di balik ke pihak bapaknya, yang saat ini, menjadi presiden. Bisa dikatakan, Gibran meskipun anaknya presiden, mencoba menaiki tangga politik, dengan berusaha memuaskan warganya, bukan model bapaknya, yang turun gunung, untuk membantu melambungkan namanya di karir politik. Tak hanya itu saja, di media sosial akun Gibran begitu responsif dalam menjawab permasalahan warga Solo, gaya komunikasinya pun enteng renyah dan begitu membumi. Gibran lebih besar mendobrak tembok-tembok pembatas antara pemimpin daerah, dan warganya. Jujur saya iri dengan Solo, yang memiliki wali kota seperti Gibran, dan jika kita mengingat ke belakang, bahkan Gibran memboyong UMKM untuk pameran di Paris. Kepeduliannya terhadap UMKM sebagai penumpang perekonomian, begitu besar. Pemimpin muda itu, semestinya seperti Gibran yang penuh kebrakan, membuka komunikasi selebar-lebarnya di media sosial, responsif dalam menjawab permasalahan warganya, serta memberi solusi yang konkret. Energi Gibran masih begitu besar, dan rekam jejak pun masih baru. Jika tetap dijaga, maka tidak akan menutup kemungkinan, Gibran bisa menjadi pemimpin hebat di negara ini. Pemimpin yang tidak hanya modal kata-kata, tetapi pemimpin yang memang mau kerja dengan smart, ditambah mentoring dari Pak Jokowi. Maka ia bisa menerawang permasalahan negara ini, dari jauh hari dan menyiapkan solusinya.